Selamat hari Minggu untuk adik-adik dari Komisi Sekolah Minggu Krismus Tanjung Rejo. Kita bertemu kembali untuk ibadah sekolah minggu kita pada minggu pagi hari ini. Sekarang mari kita dengarkan persembahan pujian dari teman kita, Grisela Batubara. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku. Baik, terima kasih untuk pujiannya Adik Grisela Batubara. Sekarang adik-adik abang kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami hingga kami bangun tidur kami pada pagi hari ini. Kami akan melaksanakan sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan dari rumah masing-masing agar dapat mengikuti sekolah minggu kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang adik-adik kita buka Alkitab kita dari rumah kita masing-masing yang terambil di dalam kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai 17 yang akan dipandu oleh teman kita Stephen Sipahutar. Kita ikuti bersama. Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 17. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak akan menampakkan dirimu kepadaku. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka juga tidak percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu
dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Terima kasih untuk Stephen dan juga adik-adik yang sudah membaca dari rumah. Shalom. Iya, tema kita pada hari ini adalah Tuhan meneguhkanku. Ya, baik adik-adik abang, minggu lalu kita berbicara mengenai kisah mengenai seorang Musa yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Siapa itu umatnya adik-adik? Iya, umatnya adalah bangsa Israel yang pada saat itu sedang ada di perbudakan di Mesir. Tetapi adik-adik, Musa merasa takut untuk menjalankan tugas yang berat daripada Tuhan ini. Ia takut sehingga ia mencari alasan bahwasannya ia nggak pandai berbicara, ia nggak bisa menghadapi Musa dan lain sebagainya. Untuk itu adik-adik, mari kita lihat di dalam video kita pada sekolah minggu hari ini. Kita lihat bersama. Tapi, jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Ya, baik adik-adik abang, kita sudah melihat video mengenai bagaimana Musa diteguhkan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas panggilannya, itu menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Di situ Musa, di dalam video tadi, dalam cerita bacaan kita, dalam Alkitab, Musa mengelak, tidak pandai berbicara lah. Terus Tuhan meneguhkan hatinya. Tuhan bersedia untuk menyertai Musa, mendukung Musa. Apapun yang dilakukan oleh Bapak Musa, Nabi Musa ini untuk menyelamatkan bangsa Israel. Artinya Tuhan meneguhkan, Tuhan meyakini Musa, meyakinkan agar Musa dengan senang hati bersedia untuk menjalankan tugas dari Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Yang pertama adik-adik, di mana tadi Tuhan menyuruh Musa untuk melempar tongkatnya dan tongkatnya berubah menjadi ular. Wah, ajaib kan adik-adik. Sungguh besar kuasa Tuhan. Dan yang kedua, kita tahu sakit kusta yang dihadapi oleh bangsa Israel yang katanya tidak sembuh, tetapi Tuhan bisa menyembuhkannya ketika Musa memasukkan tangannya ke dalam kantongnya dan dikeluarkannya bisa sembuh. Dan yang ketiga, Tuhan menolong Musa dengan menjumpakan dengan abangnya yang bernama Harun. Ini dia, Musa bersama Harun. Jadi Tuhan meneguhkan dan meyakinkan Musa untuk menjalankan tugasnya menyelamatkan bangsa Israel juga kepada kita adik-adik. Kita pasti sebagai anak-anak Tuhan memiliki cita-cita, memiliki keinginan. Terkadang kita bingung dengan keinginan kita. Kita merasa, aku nggak sanggup. Aduh, malas sekali belajar. Aduh, capek kali ngerjain PR. Nggak boleh gitu adik-adik. Kita harus tetap semangat belajar, mengerjakan PR rajin untuk menggapai cita-cita. Kita harus memampukan diri kita, meyakinkan bahwasannya diri kita ini mampu untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan di dalam kita menjalani kehidupan.
Amin. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini adik-adik. Sekarang kita buka ayat hafalan kita yang terambil di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Abang bacakan ya adik-adik. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Demikian ayat hafalan kita adik-adik. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan seperti Musa yang mau menjalankan tugas dari Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berkati pendidikan kami, kesehatan, serta juga pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga memperdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun dan sedang bersuka cita ataupun sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Terimalah doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati.